Don, tadi di Klebengan motormu kerasa berat nggak? Iya mbak, kok tahu? Tadi tuh kamu diikutin. Yo gengs, selamat datang di channel Ilat Scary, tempat nongkrongnya para pemburu cerita misteri paling epic. Di sini kita bakal kupas tuntas kisah-kisah seram, kejadian aneh, sampai urban legend yang bisa bikin lo mikir 2 kali sebelum tidur. Jadi, siapin mental, matiin lampu, dan jangan lupa selalu waspada, karena siapa tahu lo yang jadi cerita selanjutnya. Bersama saya, Doro Meli, saat ini saya akan membacakan salah satu kisah nyata yang dialami oleh salah satu sahabat Ilat Scary, Mbak Anin dan Mas Dimas dari Yogyakarta, yang berjudul Misteri Lagu Gugur Bunga di Kampus UGM. Simak ceritanya live. Diawali karena diceritain teman anak UGM, katanya dia sama teman-temannya pas maghrib di sekitaran lembah UGM. Di dekat hutannya gitu, pada nyanyi-nyanyi lagu Gugur Bunga. Dan mereka pun diganggu makhluk gaib yang ada di situ. Katanya, lampu yang ada di ruangan itu kedap-kedip sendiri. Untuk membuktikan dari cerita teman-teman saya, tim pemburu siap beraksi, ngambil timing pas malam Jumat Kliwon. Kita beraksi, saya, Anin, Doni, Fala, dan Yayas. Kita berlima cus dari kosan sekitar jam 11-an ke minimarket dulu. Kita download dulu tuh lagu MP3 Gugur Bunga. Rencana awal, nanti tuh lagu diputer lewat HP saya. Pas dites di HP saya ternyata kurang keras, karena tombol volume HP saya bermasalah. Akhirnya nggak dipakai HP saya. HP Fala deh yang jadi tumbal buat muterin lagu tuh. Setelah pengecekan selesai dan rokok sudah siap, kita pun berangkat sekitar jam 12 kurang. Berlima pakai 3 motor. Kita lawan arah masuk dari pos polisi Bulak Sumur. Lagi nyusurin di dekat trotoar, nyari spot buat mangkal, tiba-tiba lagu Gugur Bunga menyala dengan sendirinya. Kok udah dinyalain lagunya? Apaan? Loh mati, sambil nunjuk HP BB-nya. Saya langsung fokus ke kantong celana, ngeluarin HP, ternyata tuh lagu lagi diputer di HP saya dan suaranya keras. Nyala sendiri. Sembari panik, kami pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Akhirnya, kita berlima langsung pergi dari tempat tadi. Berhenti di persimpangan dekat situ yang sekarang udah bentuk lingkaran buat muter kendaraan. Kok bisa sih? Gak tahu, serem sumpah. Masa nih lagu bisa nyala sendiri? Ono opo Thomas? Lah Don, kamu gak tahu apa tuh HP nyala sendiri? Serius mas? Oh Don, aku taruh di kantong malah nyala kenceng lagi. Udah yuk pulang aja, takut soalnya naik motor sendirian. Gimana? Lanjut nggak? Nanggung yuk, nanggung udah sampai sini. Akhirnya kita putar balik berhenti di minimarket samping gudeg Yuju. Di seberang, Anin, Yayas, dan Doni bilang kalau di tempat saya sama Fala berdiri begitu ramainya. Mulai dari suara soang, angsa, setelah itu diiringi suara burung. Anjing menggonggong, pokoknya mereka bilang ramai suaranya. Bising. Padahal saya sama Fala nggak dengar apa-apa. Karena mereka takut kita berdua kenapa-napa, mereka teriak-teriak manggil, tapi saya sama Fala nggak dengar suara mereka. Hampir setengah jam kita di situ.
Karena lihat wajah mereka udah panik, akhirnya saya sama Fala ke tempat mereka. Ada apa sih? Dari sana gak kedengeran. Anin, ya Allah sayang, itu loh kalian gak denger apa dari dalam hutan rame suara binatang? Saya sama Fala cuma saling pandang dan gak sengaja bebarengan bilang, masa sih? Gak denger suara apa-apa kan tadi? Sepi gak ada suara apa-apa. Ya ampun Mas Fal, itu loh suara dari dalam hutan nyeremin banget. Serius Yas? Ya Allah Mas, masa gak percaya sih? Ini loh yang denger kita bertiga. Lagi hebohnya ngobrol, kita berempat gak sadar kalau si Doni lagi didatengin nenek-nenek pakai pakaian serba hitam minta dianterin ke stasiun Lempuyan. Katanya buru-buru takut keretanya ketinggalan. Jam 2:30 pagi itu nggak ada jadwal kereta. Karena Doni takut, Doni nolak permintaan si nenek. Sopo Don? Nggak tahu Mas, minta antar ke Lempuyangan, takut ketinggalan kereta katanya. Siapa Don? Itu, sambil nunjuk ke arah nenek-nenek itu, tapi neneknya udah nggak ada. Loh, neneknya kemana? Nah lo Don, disamperin setan. Mas jangan nakut-nakutin, pulang yuk, asli takut banget aku Mas. Ayolah ngobrolnya nanti di kosan aja. Kita pun balik ke kosan lewat Klebengan. Nah di sepanjang jalan Klebengan kan ada lampu jalan tuh ya. Sayang, itu Doni lagi bonceng siapa? Sambil nunjuk bayangan Doni yang kena sorot lampu jalan. Lagi bonceng orang. Astagfirullah. Ayo cepat balik kos. Ada apa? Nanti diceritain. Don, ayo ngebut balik kos. Sampai di Jalan Gejayan, bayangan Doni udah gak lagi ngebonceng orang. Pikir saya untuk nggak ngikut sampai kos. Sampai di kos, kita berlima cerita panjang lebar soal kejadian di hutan UGM. Don, tadi di Klebengan motormu kerasa berat nggak? Iya Mbak, kok tahu? Hahaha. Lah kenapa ketawa? Tadi tuh kamu diikutin. Wah serius Mbak? Serius? Tanya sama masmu. Iya Don, aku lihat bayanganmu lagi bonceng orang. Nah lo Don, jangan-jangan nenek yang tadi. Mas Fala, jangan nakut-nakutin lah. Lagi asik-asiknya ngetawain si Doni, tiba-tiba jebrak. Dari arah parkiran motor kayak ada yang jatuh. Sontak kita berlima kaget sampai teriak. Saya sama Farah langsung cek ke TKP, dan di sana nggak ada apa-apa yang jatuh. Dari lorong kos si Anin teriak, "Itu!" sambil nunjuk ke arah saya sama Fala. "Cepat sini!" Refleks dong, Ane sama Fala langsung ngeliat ke Anin. Karena Anin nunjuk ke arah kita berdua, tanpa komando berdua langsung lari tarik mundur menjauhi TKP. "Lihat apa sayang? Itu tadi di belakang kalian." "Apaan sayang?" "Kunti sayang." Habis dengar itu dong, saya sama Fala langsung ambil kamera digital, dokumentasiin sekitar area parkiran. Ketangkep nggak? Enggak, gak ada apa-apa. Yah, langsung kabur kayaknya. Karena berharap terjadi sesuatu lagi, saya sama Fala standby gak tidur sampai pagi. Penasaran tentang lagu Gugur Bunga di Hutan UGM masih berlanjut. Karena saya sama Fala belum benar-benar ngerasain kehadiran mereka di sana. Saya lupa tanggal berapa waktu itu, tapi saya ingat waktu itu hari Selasa Legi. Saya sama Fala malamnya berencana mau ke hutan UGM lagi.
dan persiapan mental yang lebih matang dari sebelumnya. Seperti biasa, sayembara disebar di kos, siapa yang mau ikut berpetualangan nanti malam bisa gabung. Yang biasanya suka ikut, si Doni hari itu nggak bisa ikut. Dia pulang ke Bantul jenguk neneknya. Tapi Budi, kakaknya Doni, nggak ikut ke Bantul. Dengan berbagai rayuan, saya sama Fala ngajakin Budi untuk ikut bereksperimen. Alhasil, Budi join bareng malam itu. Sekitar jam 12:30 dini hari, kita bertiga meluncur ke TKP. Tempat pertama kita tetap di dekat Polsek Bulak Sumur. Sampai di TKP langsung putar itu lagu. Nunggu sekitar setengah jam belum ada tanda apa-apa. Sampai bosen nunggunya. Akhirnya kita pindah ke TKP bundaran dekat Magister UGM yang ke arah RS Sarjito. Di sini nih mulai kita bertiga ngerasain suasana yang sedikit berbeda. Awal datang ke TKP, parkiran motor, nyalain rokok, suara anjing ngegonggong. Sambutan nih, sambil celingak-celinguk sekitar. Iya, bakal rame kayaknya nih, sambil ngeluarin kamera digital. Jepret. Budi, berani kan? Tenang aja mas, aman. Oke sip, jangan kayak Doni, dikit-dikit minta pulang. Sekitar jam 2:30, kita coba puter tuh lagu Gugur Bunga. Pas lagu diputer, anjingnya udah nggak ngegonggong, tapi malah bersuara kayak serigala, kayak ikut nyanyi gitu. Pengalaman paling menarik Selasa Legi pada saat itu adalah saat lagu memutar di ref yang kedua, kita bertiga ngedengar suara harimau. Awalnya suara harimau yang samar-samar mendekati lagu pengen habis. Tuh suara harimau berasa deket banget. Suaranya jelas banget. Sampai kita bertiga panik nyalain motor langsung kabur dari TKP. Bang Adoy, ngajak ngobrol saya. Apa Bud? Suaranya jelas banget. Iya Bud. Kaget aku sampai ikut panik. Edan, deket banget tuh suaranya. Sejak kapan UGM melihara harimau? Jadi-jadian kali? Masa iya harimau beneran? Pas lewatin Polsek Bulak Sumur, sepanjang jalan kita bertiga disambut sama macam-macam suara binatang dari dalam hutan. Ada burung lah, angsa, dan lain-lain. Kayaknya itu suara-suara binatang yang dulu waktu Anin, Yayas, dan Doni denger. Emang serem sih dengernya, suaranya rame. Di dalam hutan kayak lagi ada aktivitas di sana. Sepanjang jalan merinding, rasanya tuh kayak diliatin sama banyak orang. Bener-bener pengalaman real saya yang bikin panik kalang kabut. Semenjak itu, kita udah jarang untuk uji nyali di situ. Ada beberapa alasan juga sih. Salah satu poin pentingnya adalah kita nggak mau terus-terusan musik keberadaan mereka. Terlepas nyata ataupun tidak, kita harus menghormati apapun yang Tuhan ciptakan, baik alam manusia atau makhluk lainnya yang tak kasat mata. Ini soal adab yang harus kita jaga. Sahabat Ilaskeri, apabila memiliki pengalaman serupa atau cerita horor lainnya, bisa datang atau mengirimkan ceritanya ke alamat email kami. Jangan sampai cerita ini kalian alami atau kalian yang akan jadi cerita selanjutnya.